Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimatu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadratil muhtaram wal karam, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang zuhud, ya. Artinya adalah hati kita dibersihkan dari segala macam yang berkaitan dengan urusan dunia, tidak mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Bahkan di sini bahwasanya dijelaskan wazahidus shadiq alamatun, orang zuhud yang benar-benar zuhud itu alamatun, memiliki tanda-tanda. Di antaranya adalah annahu la yafrahu bil mawjudi wa la yahsanu alal mafqud. Bahwasanya orang tersebut tidak merasa gembira dengan apa yang ada, wala yahsanu alal mafqud, dan tidak merasa sedih terhadap apa yang hilang. Di sini maksudnya bukan tidak mensyukuri yang ada, tapi biasa saja sikapnya. Dia punya apa, biasa aja. Dan juga tidak membuat sedih sesuatu yang hilang dari dirinya. Minat dunia, dari urusan, dari harta. Sampai satu saat ada riwayat Abdullah ibnu Umar itu punya unta, untanya hilang. Hilang, beliau cari ke sana kemari. Sampai lelah, sampai letih. Setelah itu karena sudah lelah letih, dia masuk masjid, sholat 2 rakaat, kemudian bilang, ya Allah, ya sudah, saya sudah ikhtiar mencari, ternyata untanya nggak ada, nggak ketemu. Saya ikhlaskan sedekah untuk Engkau ya Allah. Setelah ngomong begitu selesai, datang orang ngasih tahu, ya Ibnu Umar, unta kamu ada di sana. Ketemu sama dia. Kata beliau, saya sudah sedekahkan. Silahkan. Mau dijual, yang penting urusannya lillahi ta'ala, hasilnya buat di jalan Allah, entah buat bantu fakir miskin, entah buat, yang penting urusannya untuk disedekahkan pada Allah, sehingga tidak menjadikannya terlalu sedih. Tetapi ikhtiar untuk mencarinya tetap ada. Setelah mencari nggak ketemunya, sudah tawakal, kemudian dipasrahkan kepada Allah. Ya udah ya Allah, kalau sudah nggak itu ya, saya ikhlaskan untuk Engkau ya Allah. Walaupun setelah itu kembali orang mengatakan ontanya di sana, tidak menarik lagi. Ya sudah, saya sedekahkan, ya sudah. Terserah Bapak mau dijual, kemudian penting uangnya untuk di jalan Allah. Tidak membuat sesuatu senang dengan adanya, juga tidak bisa membuat dia itu sedih karena hilangnya. Wa annahu la yushkiluhu
talabud dunya wa tamattu biha kama huwa khairun lahu inda rabbih. Dan juga tanda yang kedua bahwasanya dia tidak disibukkan dalam hal mencari dunia, wa tamattu biha, dan bersenang-senang terhadap dunia tersebut, kama huwa khairun lahu inda rabbih, ketimbang dia bertaqarrub pada Allah SWT. Kalau bahasa kitanya tidak terlalu ngoyo. Fokus ya fokus. Niatnya sebagai adalah mentaati perintah Allah untuk mencari rezeki Allah. Ketika datang waktunya sholat, ya sholat, ditinggalkan. Tidak ada istilah kata-kata tanggung. Tanggung kerjaannya belum selesai. Dan tidak menyebabkan dalam urusan dia mencari dunia, meninggalkan perintah Allah SWT yang lainnya. Wa alaika bi ikhraji hubbud dunya wa dirham min qalbika hatta yasira indaka bi manzilatil hajar wal madar. Bi ikhraji hubbul manzilati indan nasi min qalbika hatta yastawi indaka madhuhum wa dhimmuhum wa thubaluhum wa idbaruhum. Wa alaika, dan hendaknya kalian ikhraji hubbud dunya wa dirham min qalbika, mengeluarkan atau membuang cinta terhadap dinar, hubbud dinar wa dirham min qalbika. Dan hendaknya kalian membuang cinta dinar, cinta uang, dan cinta harta min qalbika, dari hatimu, hatta yasira indaka bimanzilatil hajar wal madar, sehingga menjadi dalam dirimu itu, uang dan harta itu kedudukannya sama dengan batu. Mau ada mau enggak, tetap tidak membuat susah. Dan ini yang rada luar biasa susahnya. Sehingga kita terus dalam upaya ikhtiar yang memang Allah perintahkan, sehingga Allah membimbing kita agar tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Juga tidak meremehkan, gitu ya. Karena adanya akhirat, ya karena kita ada di dunia. Bekal yang kita akan bawa di akhirat itu sebab kita ada di dunia. Bekal yang akan kita persiapkan itu ya adanya di dunia. Kalau sudah di akhirat sudah nggak bisa lagi. Maka seburuk apapun, bahkan dalam makalah yang kemarin mengatakan bahwasanya dunia itu Allah kutuk, dan dikutuk juga apa-apa yang di dalamnya kecuali yang diperbuat, yang dilakukan untuk ibadah pada Allah. Itulah yang menjadi modal kita, menjadi bekal kita kelak di akhirat. Nawaitu kita ketika kita berangkat bekerja bukan mencari dunia, akan tetapi nawaitu kita dalam bekerja adalah dalam rangka mentaati perintah Allah untuk mencari rezeki Allah yang halal. Maka ketika kita berdagang, pikiran kita fokus
Karena niat kita untuk mencari rezeki Allah yang halal dengan berdagang, jalurnya dagang, maka dagangnya juga dagang yang betul, yang benar. Tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Mana Rasulullah mengancam, "Laisa minna man dallasa." Bukan termasuk umat saya orang yang melakukan jual beli tapi ada unsur tipu-tipunya. Bagaimana unsur tipu-tipu? Yang dicontohkan adalah tentang menjual kurma. Kurma di bawah kurma yang busuk, tapi yang di atasnya kurma yang baik-baik, yang bagus-bagus, agar orang tertarik beli dan tidak dipisah, malah dicampur. Itu yang tidak boleh. Bilangnya ini barang bagus, tapi ternyata adalah barang yang tidak bagus. Nah, ketika orang mau menjual motor bekas atau apa, hindari hal-hal tipu menipu. Keluarkan saja semua, jelaskan ini motor ini kekurangannya ini. Karena urusan dunia itu urusan yang kecil, tetapi akibatnya luar biasa. Maka ketika kita berniat untuk mencari rezeki Allah yang halal, maka sudah dihitung oleh Allah pahalanya, sudah disiapkan pahalanya. Selama apa yang kita kerjakan sesuai dengan bimbingan ajaran Rasulullah SAW. Wa bi kharaji hubbul manzilati 'indan nasi min qalbika hatta yastawi indaka madhuhum wa dhimmuhum wa qibaluhum wa idbaruhum. Dan juga dengan mengeluarkan, membuang dari hati kita kesenangan, kecintaan akan kedudukan di sisi manusia. Baik itu berupa jabatan, ketenaran, terkenal di sisi manusia, kita harus membuang dalam hati kita hatta yastawi indaka madhuhum wa dhimmuhum. Sehingga ketika sudah dibuang hasilnya apa? Sehingga yastawi indaka, sama saja kondisinya pada dirimu, baik madhuhum, pujian mereka, pujian orang-orang, wadhimuhum, atau hinaan mereka. Mau dipuji, mau enggak, mau dicaci, tetap enggak ngaruh, karena kita sudah membuang cinta akan kedudukan di sisi manusia. Baik kebaluhum wa idbaruhum, baik penerimaan mereka terhadap kita, sambutan mereka terhadap kita, ataupun penolakan mereka terhadap kita. Fa inna hubbal jahi adarrun ala sahibihi min hubbil mal. Wa kilahuma dalani ala raghbati fid dunya. Karena sesungguhnya cinta akan kedudukan, adarun itu lebih berbahaya, ala sahibihi, terhadap orangnya, terhadap pelakunya, min hubbil mali, ketimbang daripada cinta terhadap dunia, terhadap harta. Wa kilahuma dalani ala ar-raghbah fid dunya. Dan dua-duanya menunjukkan bahwasanya cinta terhadap dunia. Jadi selain kita dianjurkan untuk membuang dalam hati kita cinta terhadap harta, juga dianjurkan untuk membuang dalam hati kita cinta terhadap
kedudukan di sisi manusia. Entah apa saja yang menjadikan orang-orang kagum kepada kita, ya, itu harus dibuang dari hati kita, karena termasuk daripada hal yang membahayakan. Termasuk daripada sesuatu yang berbahaya bagi kita, dan itu lebih berbahaya daripada cinta kepada harta. Dan dua-duanya memang menunjukkan bahwasanya orang tersebut ya cinta terhadap dunia. Pengen disanjung orang, pengen diagung-agungkan orang. Itu termasuk daripada tanda-tanda kita memiliki rasa cinta terhadap dunia. Hendaknya dibuang. Wa aslu hubbul jahi at-ta'zim wal 'azamati min sifatillah. Wa aslu hubbul jah, dan asal atau pangkal orang itu cinta akan kedudukan, pengen diagungkan sama orang, pengen dimuliakan sama orang, pengen disanjung sama orang, asalnya adalah at-ta'zim, ingin mendapatkan penghormatan dari orang. Sementara wal 'azamatu min sifatillah, sementara kehormatan, keagungan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa munaza'atun lirububiyyati, dan itu keagungan tersebut adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Wa amma hubbul mal fa innama asluhu hubbut tamattu bisyahwat. Dan adapun cinta terhadap harta itu merupakan dasarnya adalah senang untuk cinta akan bersenang-senang terhadap kenikmatan dunia saja. Wa dzalika min sifatil bahaim, dan itu termasuk daripada sifat-sifat hewan. Dan memang Allah sudah firmankan dalam Al-Qur'an, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin," dan seterusnya. Dihiasi untuk manusia itu cinta akan wanita, kedudukan, kendaraan, rumah. Sudah jelaskan sama Allah dalam Al-Quran seperti itu. Akan tetapi jangan sampai itu semua, kecintaan kita terhadap harta, menyebabkan kita lupa terhadap siapa yang memberi harta kepada kita. Dan di sini disifati sebagai sama saja dengan binatang yang sifatnya bersenang-senang dengan syahwat, menuruti hawa nafsu, menuruti syahwat. Dan seburuk-buruknya binatang, kalau sudah kenyang ya sudah, Pak. Kayak macan kalau lagi lapar luar biasa. Dia berburu dengan sekuat tenaga, ketika sudah dapat kenyang, sudah, biar ada kambing lewat juga nggak bakal terekam lagi. Kayak ular saja, ular kalau sudah makan, dapat ayam kenyang, diberikan ayam lagi depannya nggak bakal dimakan, Pak. Tapi orang luar biasa lainnya. Ini orang yang nggak beriman, sudah punya ini, pengen punya itu terus. Dan kalau dituruti nggak bakal habis-habis. Itu orang-orang yang cinta akan harta dan kedudukan seperti itu. Wadzalika
wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala. Nabi bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anillahi dari Allah, ini hadis qudsi, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu fi nari jahannam. Hadis qudsi dari Rasulullah, Allah berfirman, al-'azamatu izari. Keagungan itu adalah sarung saya. Wal kibriya'u ridai, dan sombong itu adalah selendang saya. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhafu fi nari jahannam. Siapa orangnya yang mengambil dari saya dua sifat tadi, salah satunya qadhafu fi nari jahannam, maka saya akan lemparkan dia ke neraka jahanam. Keagungan dan kesombongan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gara-gara sombong, makhluk Allah pertama yang sombong, Allah usir dari surga adalah iblis laknatullah. Gara-gara sombong. Ketika dia sombong, dia lupa siapa yang memerintahkannya. Maka benar-benar azab orang sombong itu ya. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani arsala fi zaribati ghanamin bi afsadalaha min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajuli al muslim. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar, yang dia dimasukkan keduanya di dalam kandang kambing, lebih berbahaya daripada orang yang cinta akan kemuliaan, keagungan, dan harta fi dinir rajulil muslim, di dalam diri seorang muslim. Maka ini perumpamaan yang luar biasa. Dua ekor serigala yang lapar ketika dimasukkan ke dalam kandang kambing, kayak apa bahayanya? Lagi lapar-laparnya, serigala dimasukkan ke dalam kandang kambing. Habis pokoknya kambing itu. Itu masih lebih ringan bahayanya ketimbang bahayanya seorang muslim yang cinta akan kedudukan dan harta dunia. Maka waliyadzubillah. Karena keduanya menyebabkan terputusnya rahmat Allah kepada orang tersebut. Ini adalah merupakan anjuran-anjuran kepada kita agar tasfiyatul qalb, untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari cinta akan harta yang berlebihan. Bukan berarti kita nggak cinta harta, bukan berarti kita zuhud kemudian ketika kita di tengah jalan motornya dibegal kemudian diam saja. Itu malah salah. Di tengah jalan kalau lagi naik motor ada begal, udah ambil motornya ambil. Itu bukan termasuk daripada zuhud. Tetap ada ikhtiar untuk mempertahankan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena itu menjadi hak kita. Bukan pasrah, tetap ada ikhtiarnya. Bahkan ketika kita berkelahi kemudian meninggal gara-gara mempertahankan harta kita, termasuk daripada kategori mati syahid. Karena itu anjuran. Wa 'alaika bi sari taqalluli minad dunya wal iqsari ala ma la budda minhu min malabisiha wa ma'kuliha
wa munaqihiha wa masakiniha wa sa'iru amti'atiha. Wa 'alaika, dan hendaknya kalian semua mengambil yang minim dari dunia. Wal iksari ala ma la budda minhu, dan mengurangi dalam menggunakan apa-apa yang dibutuhkan saja dari urusan dunia. Min malabisiha, dari pakaiannya, bajunya, wa ma'kuliha, dan makanannya, wa munaqiha, dan istrinya, wa masakiniha, dan tempat tinggalnya, wa sa'ir amti'atiha, dan seluruh kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian berikutnya adalah anjuran kita untuk kita mengambil dari dunia apa yang dibutuhkan saja. Mengambil seperlunya saja. Karena memang hisabnya luar biasa, Pak. Lebih lama orang yang kaya dihisabnya. Dari mana didapat, untuk apa digunakan, dan seterusnya. Jadi gambarannya kayak orang masuk minimarket. Masuk minimarket, ada yang bawa keranjang biasa, ada yang pakai troli. Ada yang ya ngambil seperlunya saja. Maka ketika menyampai kasir, kira-kira mana yang lama dihitungnya adalah ketika yang pakai troli dia lama. Ini anjuran kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan. Bukan anjuran untuk kita menjadi orang miskin, bukan. Bukan tidak boleh kaya, bukan. Tetapi untuk tidak berlebih-lebihan menjadikannya membekas dari hati, sehingga ketika ada yang hilang jadi sedih, jadi stres. Maka di sini diambil seperlunya saja. Wa iyyaka an tattabi'a syahawatiha wa tud'a ma'a dzalika az-zuhdu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya, wa tud'a ma'a dzalika az-zuhdu. Sementara kalian mengatakan bahwasanya saya sedang zuhud. Wa tahtajju li nafsika bil hujajid dahidati indallah. Dan mengungkapkan alasan-alasan hujah-hujah yang tidak berguna di sisi Allah. Ngakunya zuhud. Ngakunya zuhud tetapi perbuatannya jauh daripada kata zuhud. Dengan berbagai macam alasan. Fatatlubu lahat ta'wilat al-ba'idah anil haq. Dan mencari berbagai macam tafsiran yang jauh dari kebenaran. Yuradu Rasulullah SAW wal anbiya qablahu wal a'immati ba'dahu an ta'na'umi bid dunya ma'al qudrati 'alaihi minal halal. La yakhfa 'ala man lahu adna ma'rifatil bil ilmi. Jangan sampai kita mengatakan kita orang zuhud tetapi kelakuan kita, tingkah laku kita tidak sesuai dengan kriteria zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.